Lah, karena mata kuliah itu tidak ada dosennya karena sangat terbatas, maka udah Mardes suruh ngajar ke pemerintah. Saya datang, ya karena sudah diputuskan bahwa yang nggak datang itu harus ikut, setuju dengan apa yang dirapatkan, ya sudah saya menerima akuntansi pemerintahan. Memang Pak itu bagian dari tantangan IT ya Pak ya. Mm-mm. Bisa dipakai untuk yang Stip, produktif. ya. Tapi kalau kita tidak disiplin dan tidak bisa mengatur waktu, Mm-mm. justru itu menjadi distorsi ya. Nah itu, ya itu. Nah itu tergantung, dan itu biasanya orang tua tidak bisa ngontrol sih. Ya. Kan di kamar sendiri. Ya. Jarang kan orang sekarang itu mau nonton bareng, nonton TV bareng nih keluarga, kan jarang. Dia di kamar terus dengan dia punya iPad ataupun gadget itu sudah mulai dia sibuk dengan dirinya lah. Dengan sibuknya itu mestinya kita kontrol waktunya supaya waktu-waktu yang produktif harus kita gunakan. Dan juga jaga kesehatan supaya waktu tidurnya juga dihargai juga. Gitu loh. Itu kadang-kadang yang harus kita lihat, Pak. Karena setelah kita pernah jadi pansel di mana-mana, pernah melihat hubungan dengan yang lain, pernah nguji benda, dan itu kan berarti kita berhubungan langsung. Itu saya lihat isi orang, body language-nya itu tergantung isi dan dia punya karakter atau punya ini tuh pengetahuan atau punya istilahnya dia punya isi nggak sih orang ini. Itu dengan wawancara dengan kita jadi pansel itu kelihatan sekali. Dia punya maturity apa tidak, punya ilmu yang betul-betul beragam atau tidak, ya kan Pak? Nah, tapi kalau dia dipakai hanya untuk kemana-mana yang tidak produktif akan kelihatan. Iya, betul. Saya kira ini bagus sekali nih Pak Prof. Pak, saya ingat pada saat Bapak itu tingkat 4, tingkat 5, dan bahkan saat ngambil skripsi gitu ya, pada saat para mahasiswa itu berkumpul gitu dan sedang membahas sesuatu, selalu saya lihat ada Pak Mardiasmo di situ. Gitu ya. Saya merasa bahwa, dan itu yang berkumpul itu sebagian besar itu mahasiswa cantik-cantik itu Pak. Itu side effect-nya itu. Side effect-nya. Jadi saya kira Bapak punya semacam apa ya Pak ya, pemahaman bahwa membagi ilmu itu Pak ya, ternyata membawa manfaat bukan saja bagi orang lain tapi juga bagi diri sendiri Pak. Ya, betul. Karena saya punya pengalaman, punya teman yang pinter Pak, tapi kalau ditanyain nggak mau jawab Pak. Nah gitu. itu. Ada nasihat Pak untuk ini Pak? Lah itu justru itu saya ini yang menanyakan mereka ya, karena itu bagian transfer of knowledge toh Pak. Nah, transfer of knowledge itu. Nah itu sebenarnya itu bisa jadi bakat atau tidak dari situ sebetulnya. Bakat dosen atau tidak ada dosen nanti yang seperti itu. Karena termasuk istri saya itu kan jatuh cinta gara-gara saya jadi asisten dosen. Dan saya bisa menjelaskan dengan lebih baik daripada dengan dosennya sendiri. Itu tadi yang mau saya buat kejutan tapi ternyata ya karena waktu itu dosennya menjelaskannya akuntansi, rekonsiliasi 8 kolom, 16 kolom, tapi dia tidak bisa melihat mahasiswa, tidak bisa menjelaskan dengan baik, malah setelah nulis sendiri, dihapus sendiri ya kan, mahasiswa jadi bingung nih. Nah saya dengan, ya alhamdulillah dengan diberikan kemudahan oleh Allah ya, diberikan kemampuan untuk bisa mentransfer knowledge itu yang dengan lebih mudah, lebih dibuat sederhana, dibuat lebih gampang untuk diterima, itu yang membuat saya juga tertarik, oh ini berarti banyak orang yang Bapak dosen cocok ini. Betul. Saya banyak orang pintar, banyak orang tahu, tapi mentransfer knowledge-nya, menyederhanakan sesuatu permasalahan yang gampang diterima oleh khalayak umum. Apalagi sekarang saya menjelaskan akuntan kepada non akuntan, kan banyak Pak. Iya. Itu kan juga tidak mudah. Nah, tapi dengan cara-cara yang sederhana, insya Allah ya, cara-cara yang bisa dipahami, gampang bisa disampaikan. Gitu. Dan itu kita rasakan semua pada saat Pak Prof jadi Wamenku. Bisa membuat sesuatu yang complicated itu dan solusinya sederhana. Dan itu jadi ini membuktikan bahwa ternyata pengalaman Bapak di Pulau Sumur pun dalam melakukan komunikasi dengan
teman mahasiswa atau murid-murid juga membawa bekal yang luar biasa itu, Pak. Gitu. Tapi satu hal Mas Pranto yang mungkin saya waktu mahasiswa, setelah waktunya saya coba untuk itu, tapi saya jadi kuper Pak waktu itu, kurang pergaulan. Jadi agak minderan saya, karena misalnya kutu buku. Saya hanya kenal kalau ketemu orang kalau mengajari. Bicara ilmu ya Pak. Bicara ilmu. Tapi kalau itu enggak punya confidence saya itu. Sehingga saya mencoba mencari asrama mahasiswa waktu. Asrama mahasiswa yang bisa lebih bergaul gitu. Karena saya bilang sebagai manusia yang utuh itu kan tidak hanya kuper kan, tidak hanya kutu buku. Nah, saya alhamdulillah masuk di asrama Realino. Masuk Realino, Pak. Masuk Realino. Tahun kelas berapa itu? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Padahal biasanya yang masuk asrama itu tahun pertama. Iya, betul Pak. Iya. Sehingga jarang yang diwisuda sampai ke sana, karena waktu itu di asrama kan tidak dibatasi Pak. Iya. Maksimum 2 tahun. 2 tahun. Atau paling banter 3 tahun. Jarang-jarang orang yang kota deket-deket dapat Realino Pak. Iya. Kecuali orangnya pinter-pinter dan punya privilege gitu loh Pak. Ya. Ada jatah kan Pak, ingat saya. Iya betul. Nah itu saya ada beberapa lesson learn yang saya dapatkan. Sehingga sampai saya lulus di situ, karena saya masuk tahun 79 waktu sudah. Sampai 80 saya 81 udah lulus, jadi saya sampai diangkat sampai notok. Nah, Pak Marwanto, saya mendapatkan banyak hal di asrama. Itu kebetulan asrama Katolik. Ya, minoritas di situ. Tapi di situ saya bisa bergaul dengan seluruhnya yang sekarang ada yang itu. Beda agama, beda ras, beda suku. Ada yang dari agama berbeda. Lengkap pokoknya. Ada yang dari Bali juga. Ada yang dari Papua. Ada yang dari Ambon ya. Batak banyak gitu kan. Ada yang Chinese juga. Jadi ini saya bisa belajar jadi Indonesia mini itu Pak. Saya bisa yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah saya lakukan zaman saya mahasiswa itu. Di situ ada pendidikan yang saya sampai sekarang masih terlalu teringat itu, dan saya tulis dalam buku saya itu. Di situ masuk pertama itu anak buah. Di dalam satu kamar itu ada anak buah, ada kakak buah, ada bapak buah. Nah, jadi waktu pertama anak buah dulu Pak. Nanti kalau walaupun Pak Mardiansyah waktu itu udah tahun ketiga kan? Iya nggak apa-apa. Yang jojol saya mah adik kamar soalnya. Iya, kamar itu. Jadi dengan kita punya jadi anak buah, jadi kita bisa menghargai bapak buah dan tahu kakak buah dan bapak buah. Nah, suatu saat saya jadi kakak buah. Kan berarti kan saya punya anak buah. Pengalaman ya, betul. Punya bapak buah. Jadi pernah punya anak buah, tapi ada bapak buah. Suatu saat saya jadi bapak buah. Punya kakak, punya anak. Jadi ini adalah suatu dimanapun seperti itu tuh Pak. Masuk pertama mesti kita jadi tidak langsung memimpin kan Pak? Iya. Pernah dipimpin. Rasanya dipimpin seperti apa? Nah, terus mimpin. Nah, itu di situ ada RDC Pak, Realino Discussion Club. Nah, ada diskusi mulai dari membawa naskahnya, nulis sampai jadi moderator, jadi panelis, jadi pembicara utama. Itu diajari caranya. Jadi itu. Nah, yang satu lagi yang mungkin Pak Marwanto itu di situ kalau pas libur santai, pas mau ujian itu kita ada semacam pesta dance. Nah, pesta dance itu ngundang seluruh asrama putri. Seluruh di Jogja ada. Di situ ada asrama Santikara, ada Rataningsih, ada asrama Cut Nyadin yang di Aceh, ada asrama Suharti, ada macam-macam gitu. Nah di situ kita diajari dulu caca-caca, diajari waltz, diajari macam-macam gitu. Nah itu rahasianya kenapa Pak Wamen waktu itu pinter nari caca-caca ya? Nah gara-gara itu. Jadi terus pertama kali ada ibu cewek-cewek tadi kita di pasangan dulu Pak, Polonaise dulu supaya kita kan malu-malu takut-takut kan. Polonaise kan berdua dulu semua gandeng-gandengan semua, nyanyi bareng-bareng. Setelah itu puter selesai, ke depan. Nah, bisa caca-caca, bisa disco, bisa apa-apa gitu. Itu bergaul itu. Nah dari situ Pak Marwanto yang dulu saya jadi kuper, jadi selalu minder. Saya menetap orang saya takut kadang-kadang. Itu jadi saya lebih
lebih terbuka jiwa Iya, saya. lebih confident ya Pak ya. Apalagi waktu saya di Gojlok di Asrama Rilanu pertama kali. Gojlokannya Pak, ya itu ada apa istilahnya? Posma itu, Pelonco ya Pak. pelonco itu Pelonco. jauh lebih berat dibanding UGM. Oh. Pelonconya Iya, iya. iya. Nah waktu di pelonco itu saya juga tahu, oh ternyata begitu ya. Hmm. Cara membuat karakternya orang. Dulu ada orang yang bapak ibunya mengantar ke asrama itu. Wah dihabisin sama senior-seniornya ya. gitu. Iya, Wah iya, itu. iya. Wah. Terus kita diminta rasa solidaritas kita. Kalau ada ulang tahun kita ada namanya PK, Pesta Kamar. Oh. Itu ada olahraga semua. Ada. Saya senang pingpong, ada badminton, ada volley, ada basket. Jadi artinya, jadi dia diminta berimbang Pak, hidup itu. Tapi tetap jaga diri kalau ada jam 5.30 belum bangun, itu romonya datang udah bangun-bangun semua, dikepaui, kelenteng-kelenteng itu dibangun semua, push up. Push up di situ kalau enggak lari di lapangan basket. Lapangan basket ya. Jadi artinya kedisiplinan tetap ada, menghargai teman juga ada, tapi juga pada saat dia pas harus off, libur ya libur. Libur semester itu misalnya ada libur semester Pak, itu oleh Pak romonya enggak boleh di asrama, keluar. Pokoknya keluar. Itu. Nah gitu loh Pak. Nah tuh, kalau pas olahraga. Pas ini, tapi kalau pas belajar sampai jam 11 malam itu di kamar. Setelah itu supaya tidak ganggu, dia ada kamar yang bawah sampai jam berapa terserah. Oh. Gitu. Karena apa? Karena sampai jam berapa ya? Di kamar itu saya lupa. Pokoknya ada jam tertentu. Karena kalau saya terus di situ kan ganggu orang tidurnya toh Pak, lampu dinyalakan. Maka kita lampu yang lain gitu. Jadi artinya diatur di manusia itu ya istilahnya seutuhnya. Betul. Dan saya bisa bergaul, bisa. Karena waktu itu kan saya diminta tanda tangan Pak. Tanda tangan oleh seluruh senior. Sebenarnya istilahnya sekitar 60, 65 gitu Pak. Nah waktu tanda tangan satu persatu menghadap itu Pak, itu gojlokannya luar biasa. Saya diminta membangunkan jam 12 tit. Oh. Malam. Padahal lampunya kan mati semua Mas. Iya. Saya gitu ya. Saya bangunkan, saya lebih dari 12 enggak mau dia. Dan dia ganti kamar, ganti tempat tidur. Oh. Nah artinya sengaja, gojok-gojokan itu penting gitu ya. Tapi kalau sudah diterima, dia ngasih nasihat. Oh. Dia nasihat, ngasih apa, itu banyak. Jadi artinya saya bisa menyelami orang Batak itu seperti apa, orang apa namanya Papua misalnya gitu, yang Chinese, yang tokoh agama, yang seneng agama gitu. Jadi kita bisa menghargai, jadi Bhinneka Tunggal Ika bisa terwujud di situ, Mas. Itu salah satu membuat saya blater ya wong Jawa ya, jadi blater. Kalau ajar lah. Jadi kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa menghargai. Toleransi ada. Toleransi ada, bisa menghargai orang lain kan, diskusi tadi kan, tidak bisa memaksakan kehendak. Iya, betul. Bisa menerima pendapat orang lain, dan kalau dimaki-maki ya kita bisa menerima, tidak harus dendam, tidak harus apa, kita bisa introspeksi. Nah itu yang membawa, alhamdulillah saya bisa tambah lah. Jadi lengkap gitu. Lengkap, itu pembentukan karakter. Nah itu karakter buildingnya di situ sebetulnya. 3 tahun saya di sana. Nah Pak, sekarang kita beralih, Bapak jadi sekolah ke Amerika nih Pak. Ya. Itu setelah Bapak menjadi dosen berapa tahun itu Pak? Saya dosen agak lama tuh, saya itu agak terlambat saya itu dosen, gitu. karena tadi banyak ngajar, banyak proyek ya? proyek koin sama poin. Proyek koin dan poin itu, dan ngajar sampai dengan kantor akuntan publik tadi. Tadi saya ke mau di beberapa tempat, terus sampai ke Surabaya, sampai kemana-mana saya agak lupa. Lupa, terus saya diingatkan sama dekan waktu itu. Nah, satu hal Pak, karena kebetulan saya senang volley, senang olahraga itu, Pak dekannya Pak Kanto waktu itu. Pak Kanto ya. Kanto yang dulu pernah di Kementerian Keuangan kan. Itu pas break itu saya tanya, Pak, kapan mau ke sekolah-sekolah? Pak ini saya sudah diterima Pak. Bapak hasil rekomendasi dari Bapak Pak. Oh iya, besok pagi ke. Nah, jadi kalau orang dulu main golf, saya main volley. Nah paginya saya menghadap, dikasih tanda tangan untuk izin untuk sekolah. Tapi saya sudah dapat acceptance letters dulu gitu. Jadi itu adalah
salah satu olahraga, tapi juga bisa dekat Bisa dengan membangun membangun networking gitu ya. networking kan seperti itu. Iya, iya, Heeh. iya. Luar Waktu biasa. di S3 juga saya dekat dengan KKD, LKD sudah dengan itu. Iya, Dengan Kementerian Keuangan waktu itu kan saya sudah ambil dari master kan, Pak. iya, Ya itu. Jadi iya, semua mesti harus ada prosesnya. iya, iya. Jadi Bapak ambil master, balik lagi ke Bulak Sumbur ya Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan yang menggelitik begini Pak. Bapak kan akhirnya setelah itu kan ambil S3 di Birmingham. di Birmingham Pak ya. Kemudian kembali lagi dan kemudian Bapak sejak itu kan lebih dekat berhubungan dengan sektor publik Pak ya, daripada kantor akuntan publik. Ya, Gitu ya, loh ya, Pak. ya, ya. Padahal seingat saya Pak, zaman dulu yang namanya jadi akuntan itu, kalau nyambinya itu pekerjaan sambilannya itu di akuntan publik atau jadi advisernya perusahaan besar Wah misalnya, itu ya itu itu wah luar biasa. ya uangnya banyak itu. Uangnya banyak, Iya, makanya iya, itu iya, Pak. iya, iya, Saya iya. ingat dulu ada beberapa dosen yang pada saat teman-temannya mobilnya masih mobil biasa, ada yang sudah pakai mobil Toyota Corolla gitu-gitu. Itu pasti kalau akunting, Iya, jurusan akunting itu yang iya, iya. jadi advisor. Nah, waktu itu Bapak punya ketertarikan di sektor pemerintahan, Pak ya. Itu berangkat dari mana, Pak, waktu itu? Itu Kan juga itu koinnya lebih gede di sana daripada di sini kan, Pak, terus terang. iya, iya, iya. Itu ada banyak ya. Saya waktu itu gini. Wah, ini kan saya kepengen dosen yang agak sedikit nyeleneh ya. Artinya nyeleneh itu artinya yang tidak tertarik orang lain banyak. Karena banyak intermediate accounting, advanced accounting, accounting teori itu kan banyak orang yang senang, Pak. Tapi kalau pajak itu tidak banyak yang senang. Dan saya lihat yang dosen pajak itu dulu Pak Munawir saja. Iya, Pak Slamet. Pak Munawir dia punya bukunya waktu itu. Iya. Yang lain nggak ada. Ya, nanti kalau itu gimana? So, saya mengambil perpajakan. Sehingga buku pajak saya alhamdulillah sekarang masih terus jalan sampai hari ini kan masih terus jalan. Karena walaupun masih ada revisi terus ya, tapi orang yang tertarik mengenai teks dan tax accounting itu tidak banyak. Sehingga sempat saya mau ambil S3-nya itu tax accounting sebetulnya. Saya sudah mendaftar di beberapa universitas yang cukup terkenal untuk tax accounting-nya gitu. Untuk S3-nya supaya saya ada sesuatu yang dia lebih di atas yang lain gitu. Karena kalau bisa kita perbandingan dengan teman-teman yang mengenai accounting yang umum, yang intermediate ataupun accounting teori ataupun itu sudah banyak orang yang ahlinya gitu. Saya ahlinya ya yang itu aja deh. Nah, itu dipajak. Nah, kebetulan pas rapat jurusan, saya itu tidak hadir. Mungkin karena ada proyek atau apa itu tadi ya. Nah, waktu itu diputuskan oleh Pak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, masih ada Pak Masud Mahfud waktu itu. Nah, itu yang tidak datang harus setuju dengan apa yang diputuskan. Nah, di situ dulu ada masalah kuliah akuntansi pemerintahan. Yang dulu ada Pak Muhtar Tholib, ada Pak Masud sendiri, ada Pak Rifison Baswir, waktu itu kan tapi masih junior Pak Rifison. Nah, karena mata kuliah itu tidak ada dosennya karena sangat terbatas, maka udah Mardes suruh ngajar akuntansi pemerintahan. Saya datang, ya karena sudah diputuskan bahwa yang nggak datang itu harus ikut, setuju dengan apa yang dirapatkan, ya sudah saya menerima akuntansi pemerintahan. Waduh, masih dulu aja encumbrance atau apa itu yang fund accounting atau apa gitu. Waduh, ya udah saya kuliah aja, ngajar belajar dari situ. Tapi saya tuh agak ini apa tuh ini? Kok fund accounting itu maksudnya apa dan sebagainya. Nah, kebetulan tadi saya diminta untuk ikut S3 di Birmingham. Dipanggil tadi. Kan saya waktu itu ikut KKD, LKD. Kursus Keuangan Daerah dan Latihan Keuangan Daerah yang sudah UI, UGM, itu masih sudah maju kan. Saya ikut dan saya ikut short course-nya di Birmingham selama 3 bulan. Short course. Dan di short course itu saya mengenal value for money. Mengenai public sector accounting. Yang Rowan Jones punya itu. Nah, ini nih cocok ini saya.
saya kepengen ambil S3 di situ. Nah kebetulan ada dari British Council, itu dananya dikoret-koret, ya dah Pak Madiasun bisa berangkat gitu. Ada Pak Ken Devi dengan Nick Devas waktu itu datang ke Jakarta. Nah saya datanglah ke sana Pak, ambil S3 di Public Policy dan Public Administration gitu. Sebenarnya lebih Public Administration gitu. Tapi saya kembali kepada Public Sector Accounting. Pulang-pulang Pak, saya tuh mau dikeluarkan dari jurusan. Oh, karena Balelo. Ini kok ambil jurusan kok? Iya. Dan budgeting kan Pak. Iya. Kan sebenarnya kan bedanya akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah itu kan di budgetnya Pak. Iya. Karena budgeterinya kan dengan DPR. Itu kan itu sektor publik. Pemerintahan karena kita bicara APBN, APBD kan Pak. Dan saya bicara APBD karena waktu itu saya diminta pokoknya kamu belajar mengenai budgeting APBD se-Indonesia udah. Ken Devi pembimbingnya. Saya budgeting di APBD sama di APBN itu ngelotok Pak, terutama APBD Pak. Sehingga waktu saya balik kan diminta Kemendagri membuat Permendagri nomor 29 tahun 2022 itu saya yang arsiteknya ya Permendagri itu 29 tahun 2022 itu nggak salah ya. Nah itu cikal bakal akuntansinya pemerintah daerah. Nah tapi waktu itu belum dikenal. Public Sector Accounting itu. Jadi makanya itu tadi ada suara itu mau jurusan itu iya. Tapi sekarang terbukti malah sekarang saya jadi Pak Abdul Halim itu bimbing kita. Jadi sekarang sektor publik malah jadi leading lah. Iya betul. Jadi Pak Prof jadi pionir lah untuk membangun itu. Iya. Dan waktu itu BPK menginginkan supaya dia rujuk ke beberapa daerah-daerah, gandeng saya karena untuk mengajari akuntansi pemerintah daerah Pak.